Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam Bapak Asep Rahmatullah serta teman-teman yang saya cintai. Di sini saya Nurul Fadilah dari Fakultas Agama Islam kelas 1B ingin menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam yang sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Sirah Nabawiyah. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama-sama pemaparan materi yang saya akan paparkan. Hai saudara pemirsa yang saya hormati, ketika orang bertanya kapan tonggak peradaban ditancapkan oleh Rasulullah SAW, tentu sekian banyak pendapat, argumentasi, dan juga opini dari sejumlah kalangan. Akan tetapi saya mencoba mengkilas balik dan membaca jejak sejarah yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kapan jejak sejarah peradaban atau tonggak pengorbanan ini mulai ditancapkan, dan ini adalah sebagai starting point berkembangnya Islam. Dari semua lini, dari semua aspek, sejumlah referensi yang saya temukan dan juga saya baca dari gali, maka saya mencoba berkesimpulan bahwa tonggak peradaban pertama kali ditanamkan oleh Rasulullah itu adalah ketika beliau memutuskan untuk untuk hijrah dari tanah kelahiran beliau, Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, yang kemudian kita ketahui sebagai sebuah peristiwa yang seringkali kita dengar atau kita sebut itu adalah hijrah Rasulullah, hijrah Nabi SAW. Hijrah ini sesungguhnya bukan sekedar perpindahan fisik, perpindahan tempat, tetapi menjadi tonggak sejarah hadirnya peradaban baru di permukaan bumi ini. Peradaban itu yang kemudian kita nikmati hari ini sebagai peradaban rabbani, peradaban yang mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam segenap kehidupan. Baik kebaikan untuk kemaslahatan individu, kemaslahatan sosial masyarakat, dan juga kemaslahatan sebuah negara yang kita tempati. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, yang pada saat itu belum bernama Madinah, beliau mengubah nama kampung yang disebut dengan Yathrib, kampung Arya, diubah dengan menjadi Madinah. Perubahan Madinah dari sebuah nama Yathrib merupakan sebuah titik trigger, sebuah starting point untuk memberikan sebuah konstruk imajinasi kepada masyarakat, konstruk berpikir kepada masyarakat bahwa perkampungan yang boleh jadi menunjukkan sebuah keterbelakangan itu bisa berubah dengan perubahan nama menjadi Madinah, di mana Madinah saat itu berarti adalah kota. Madinah berakar atau seakar dengan kata-kata tamadun yang berarti adalah peradaban. Jadi Rasulullah sudah mencanangkan Madinah sebagai pusat peradaban melalui nama itu sendiri, karena bagaimana nama itu sesungguhnya memberikan sebuah inspirasi dan spirit terhadap sebuah situasi, sebagaimana halnya juga kita bisa memberikan nama kepada anak-anak atau cucu kita dengan harapan nama ini menjadi sebuah semangat dan inspirasi bagi anak atau cucu yang bersangkutan untuk kelak dia menjadi apa di masa-masa mendatang. Maka ketika Rasulullah menangis membuat nama ini, Madinah tentu ada harapan besar yang beliau inginkan yang hadir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, yaitu perubahan dari sebuah kultur yang mungkin masih tradisional, yang terbelakang, yang tidak berpendidikan, bahkan mungkin yang tidak memiliki peradaban, menuju kepada sebuah masa, sebuah era, sebuah keadaan di mana masyarakat menjadi masyarakat terdidik, berbudaya, dan memiliki sangat untuk mencari dan
mendalami ilmu pengetahuan dan membangun peradaban itu. Sebabnya Rasulullah kemudian mendalami ilmu pengetahuan dan membangun peradaban itu. Sebabnya Rasulullah kemudian ketika beliau sampai di Madinah, yang beliau bangun pertama kali adalah masjid-masjid. Coba yang dibuat persegi sebagai sebuah desain arsitektur, tidak salah, persegi 5 sebagai sebuah titik awal perkembangan arsitektur Islam di masa-masa berikutnya, dan kemudian beliau membangun Masjid Nabawi yang juga tidak kalah pentingnya dari Masjid Ka'bah, Aqbah. Pada masa itu gedung masjid merupakan titik tonggak hadirnya peradaban baru di dunia ini sebagai sebuah peradaban yang kelak akan bisa menggantikan peradaban Yunani, peradaban Persia, dan peradaban Romawi yang sudah begitu lama tumbuh jombang dan kemudian perlahan namun pasti diganti oleh peradaban Islam. Lalu di mana super ada banyak di titik mana di aspek peradaban itu muncul. Di dalam peta sejarah, di dalam perjalanan sejarah kita bisa melihat bahwa peradaban-peradaban Islam itu meliputi banyak aspek. Ada peradaban di bidang politik, ada peradaban di bidang ekonomi, ada peradaban di bidang sosial, dan ada peradaban di bidang pendidikan, ada peradaban di bidang peradaban itu tersendiri, yang semuanya itu memiliki karakteristik dan genre yang berbeda dengan peradaban yang telah dibangun oleh masyarakat Romawi, Persia, dan juga Yunani pada masa itu. Oleh karena itu, Rasulullah bersama sahabatnya diikuti oleh Allah kelompok tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga ulama orang berikutnya. Saya mencoba membahas satu peradaban yang pernah dibangun oleh Rasulullah, yang pernah Rasulullah titipkan kepada sahabat sebagai sebuah legasi di dalam bidang politik. Misalnya, sebelum kita bahas membahas sejarah besar terhadap peradaban-peradaban yang pernah hadir dan akan terus hadir di sepanjang zaman ini, yaitu peradaban politik. Misalnya, di dalam perjalanan sejarah perpolitikan di dunia ini, kita tahu bahwa di masa-masa klasik Persia, Romawi itu juga di Altena adalah menggunakan sistem kerajaan, sistem heredatis, bukan menggunakan sistem demokrasi. Demikian juga di kabilah-kabilah Arab Quraisy. Pada saat itu, untuk menentukan seorang pemimpin itu menggunakan sistem keturunan Rasul, datang melakukan sebuah Cacino, revolusi di bidang politik. Ini Rasulullah memberikan sebuah wacana dan juga bisa praktis kepada masyarakat sesudahnya untuk dilihat bagaimana beliau membangun sebuah kultur politik dengan masyarakat dengan cara tidak lagi merupakan aspek kekeluargaan di dalam pemerintahan, tetapi beliau menerapkan sistem demokrasi. Sistem musyawarah yang diangkat menjadi pemimpin adalah orang-orang yang memiliki integritas dan juga memiliki kemampuan dalam bidang leadership. Itu sebab ketika Rasulullah SAW wafat, yang menggantikan beliau bukan keturunan beliau, bukan juga sepupu beliau, juga keponakan beliau, tetapi Abu Bakar As-Siddiq sampai seterusnya. Nanti kita sampai zaman Utsman bin Affan, sebuah kultur politik yang dibangun Rasulullah yang tidak pernah ada pada masa-masa sebelumnya. Sebuah gerakan revolusioner yang dapat memberikan sebuah inspirasi dan aspirasi kepada masyarakat sesudahnya tentang bagaimana sebuah pemerintah dibangun. Hal itu sebab Robert Bellah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rasul pada saat itu terlalu melampaui zaman dan melampaui ruang dan waktu itu. Sebab sistem yang dibangun Rasulullah, khilafah dengan setia demokrasi itu memang tidak bertahan lama, hanya sampai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi
tidak kita sudah bisa memberikan sebuah catatan penting di dalam perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah SAW, bahwa peradaban pepolitikan, peradaban kultur, kehidupan politik telah dibangun oleh Rasulullah SAW per model yang beliau terapkan, yang kita lihat hak di masa lampau disebut sebagai masyarakat madani atau negara madaniyah. Madinah. Inilah salah satu role model yang Rasulullah contohkan kepada kita semua, bagaimana membangun masyarakat. Kemudian disebut sebagai masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah Madani, siapa mereka, apa bentuknya, serta masyarakat dengan sistem politik yang dibangun berdasarkan kemampuan, berdasarkan integritas, berdasarkan kapabilitas seorang pemimpin yang juga dalamnya diatur dengan undang-undang yang bisa mengakomodir orang-orang berbeda, baik berbeda dengan agama, berbeda budaya, berbeda suku, beda bahasa, tetapi mereka mampu hidup dalam kebersamaan, dan dalam kebersamaan inilah yang harus dijadikan sebagai contoh praktis dalam membangun peradaban kebersamaan peradaban, bahwa Rasulullah SAW dengan negara Madinahnya bisa mengakomodir orang-orang yang berbeda agama dengan beliau, orang-orang berbeda bahasa, terus suku, warna kulit, karena prinsip negara Madinah adalah negara yang melindungi setiap warga negara yang tinggal di dalamnya dan bersedia bersama-sama membangun negara dan hidup tumbuh bersama-sama masyarakat lainnya. Jadi inilah salah satu peradaban kultur politik yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW, yang hingga hari ini masih dikenang oleh sejumlah masyarakat dan menjadi best practice bagi kita semua. Saya kira akan berjumpa di perjuangan berikutnya. Kita akan membahas tentang peradaban ekonomi, peradaban sosial, peradaban pendidikan, dan peradaban kultur itu sendiri bagaimana dibangun di dalam dunia Islam yang saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.